Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA, yaitu tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, kelas 6, bersama Ibu Hetty. Anak-anak, yang pertama kita akan belajar bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Di sini ada gambar bunga. Kira-kira gambar apa ya? Bunga apa ya? Ya betul, ini adalah bunga sepatu. Kenapa dipilih bunga sepatu? Karena bunga sepatu memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap atau bunga-bunga yang sempurna. Di antaranya ada mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, dasar bunga, kelopak, dan benang sari. Sekarang, apa ya fungsinya masing-masing dari bagian-bagian bunga tersebut? Oke, ini fungsinya. Mahkota untuk menarik serangga. Kepala putih berfungsi sebagai alat kelamin betina. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Kelopak berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Dan terakhir, tangkai berfungsi untuk melekatkan bunga pada pohon. Selanjutnya, perkembangbiakan pada tumbuhan. Tahukah kalian perkembangbiakan pada tumbuhan ada berapa? Yap, perkembangbiakan tumbuhan ada 2. Yang pertama, secara generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin. Kita mulai dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif diawali dengan peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putih atau dinamakan penyerbukan. Penyerbukan, jadi penyerbukan itu adalah menempelnya serbuk sari di atas kepala putih. Nah, setelah serbuk sari menempel di atas kepala putih, akan tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Sel kelamin jantan akan turun menuju ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari tersebut. Di ruang bakal biji, sel kelamin jantan akan melebur dengan sel kelamin betina atau ovum. Peristiwa ini disebut dengan pembuahan. Hasil dari pembuahan dinamakan zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Dan terakhir, lembaga yang ada di dalam biji merupakan calon tumbuhan yang baru. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan atau secara tidak kawin. Apa saja ya? Yang pertama, itu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibagi 2, secara alami dan buatan. Vegetatif alami perkembangbiakan secara tidak kawin tanpa ada campur tangan manusia, jadi benar-benar dari alam. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan, itu perkembangbiakan tidak kawin tapi dengan bantuan manusia atau dengan adanya campur tangan. Oke, ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama, umbi batang. Umbi batang menyimpan cadangan makanannya di batang. Contoh tumbuhannya ada umbi jalar dan juga kentang. Yang kedua, umbi lapis. Contohnya ada bakung, bawang bombay, dan juga tulip. Yang ketiga, umbi akar yang menyimpan cadangan makanannya di akar. Ada wortel, ketela pohon, dan bunga dahlia. Selanjutnya, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma. Bahasa lain rizoma adalah akar pinggang. Antara lain ada jahe, kencur, lengkuas, kunyit, temulawak. Selanjutnya, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi atau stolon. Di antaranya ada stroberi, arbe, pegagan. Selanjutnya ada tumbuhan yang berkembang biak secara tunas. Di antaranya ada pisang dan juga pohon bambu. Terakhir,
tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif. Adventif ada dua, ada adventif akar dan juga adventif daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan adventif akar ada kersen dan juga cemara, dan tumbuhan yang berkembang biak dengan adventif daun ada wijaya kusuma dan juga cocor dede. Anak-anak, kita berlanjut ke contoh perkembangbiakan vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia. Apa saja ya? Yang pertama dengan cara mencangkok. Mencangkok. Bagaimana cara-caranya? Ini adalah cara-caranya. Yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang, lalu dikupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Yang kedua, tutup luka pada dahan dengan campuran tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Yang ketiga, bungkus luka tersebut menggunakan serabut kelapa ataupun pelangi. Setelah itu, siram cangkukan setiap pagi dan sore, biasanya akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Nah, selanjutnya ada tumbuhan yang berkembang biak dengan cara di stek. Tapi sebelumnya tadi tumbuhan apa saja ya yang bisa dicangkok? Tumbuhan yang bisa dicangkok itu tumbuhan yang berakar besar dan juga dahannya besar. Contohnya adalah rambutan, mangga, apalagi durian juga bisa. Sekarang kita berlanjut ke stek. Stek dilakukan dengan menanam potongan bagian tertentu dari pohon. Ini cara-cara menstek, yaitu dengan membuat runcing bagian bawah lalu ditancapkan ke tanah. Contohnya adalah pohon singkong. Selain singkong, ada juga yang bisa stek batang, itu adalah bunga. Selanjutnya, dengan cara merunuk atau membengkokkan batang atau ranting dan membedannya di dalam tanah. Nah, ini cara-caranya. Rundukan cabang tumbuhan, tanam cabang tumbuhan tersebut dan potong sangkai tumbuhan yang dirundukan setelah tumbuh akar, kemudian tanam hasil rundukan. Contoh-contoh tumbuhannya yaitu pada stroberi dan juga bougainville. Yang keempat, cara okulasi atau menempel. Ini adalah cara-caranya. Okulasi atau menempelkan batang di tanaman yang baru. Contoh-contohnya tumbuhannya diantaranya ada jeruk, durian, dan juga rambutan. Kelima, kopulasi atau menyambung atau mengentet, menggabungkan batang bawah dan batang atas dari tanaman yang berbeda sehingga diperoleh tanaman yang baru. Ini contohnya ya anak-anak. Kalian bisa menggabungkan bagian bawah dan juga bagian atas batang, kemudian disambungkan dengan menggunakan ikat. Ikatannya bisa dari sabut kelapa ataupun dari bahan-bahan lainnya. Anak-anak, selanjutnya kita ke perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan juga sama seperti tumbuhan, bisa secara generatif ataupun vegetatif. Secara generatif itu yaitu secara kawin, sedangkan vegetatif tidak kawin. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3, atau secara kawin ada 3. Pertama, ovipar, bertelur, vivipar, beranak, dan ovovivipar, bertelur dan beranak. Hewannya apa saja ya? Ovovivipar, bertelur. Ini ada ayam, burung, cicak, dan sebagainya. Vivipar itu contohnya yang beranak ada singa, ada kuda. Sedangkan hewan yang berkembang biak secara ovovivipar, bertelur dan beranak, itu ada buaya dan juga ular boa. Perbedaan ciri hewan bertelur dan melahirkan. Hewan yang berkembang biak secara melahirkan, dia memiliki daun telur, memiliki kelenjar susu, tumbuh rambut di sekujur tubuh, mengalami masa mengandung, dan bernapas
merupakan salah satu cara hewan untuk berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi dua, seperti ada pada gambar. Nah, kemudian dari kedua potongan tubuh tersebut akan membentuk dua individu yang baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi itu ada planaria, cacing pipih, dan juga cacing desa. Selanjutnya yang ketiga adalah membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan dengan cara membelahkan dirinya menjadi dua. Contohnya adalah amoeba, paramecium, dan ursinus. Sekian pembelajaran dari Ibu. Thank you very much. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.